Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAS Syarifuddin Lumajang akan menyelesaikan tugas dengan cara membuat video link YouTube dengan materi pertama, yaitu konsep pengembangan kurikulum PAI, itu pengembangan agama Islam. Dari materi kami ini tersebut, dari pembahasan tersebut ini disusun dengan secara jurnal, yaitu jurnal konsep pengembangan kurikulum PAI. Dan presentasi kami ini yang pertama itu kurikulum pendidikan PAI. Kurikulum dalam pendidikan pada awalnya hanya sekedar digunakan untuk menunjukkan atau memuat sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis oleh guru atau sekolah untuk diberikan ditempuh oleh peserta didik guna mencapai gelar atau hanya untuk mendapatkan ijazah. Sedangkan Saylor dan Alexander mengemukakan bahwa kurikulum tidak hanya memuat sejumlah mata pelajaran, akan tetapi dalam kurikulum terkandung segala usaha untuk mencapai tujuan. Di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, hal ini dikarenakan pendidikan tidak lagi dibutuhkan hanya sekedar untuk proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya. Pendidikan dituntut untuk berperan penting dalam memberikan solusi kepada peserta didik berkenaan dengan kebutuhan masa depan secara tantangan yang akan mereka hadapi. Dari tersebut merupakan sesuatu yang wajib, kurikulum PAI tersebut merupakan sesuatu yang wajib ada pada dalam sebuah lembaga pendidikan. Karena dengan adanya kurikulum, semua bentuk praktik dalam pendidikan akan berjalan sesuai dengan baik, karena kurikulum merupakan pedoman yang di dalamnya terkandung berbagai konsep dan landasan bagi institusi untuk tercapainya sebuah tujuan. Yang selanjutnya yaitu dari berbagai definisi terkait dengan kurikulum. Di atas, Hasan Nabulung mendefinisikan kurikulum pendidikan Islam bersifat fungsional yang tujuannya mengeluarkan dan membentuk pendidikan Islam bersifat muslim karena berakhlak Al-Quran, ya. Dan bersifat fungsional ini maksudnya tujuannya untuk mengeluarkan dan membentuk manusia muslim, dikenal agama dan Tuhannya, berakhlak Al-Quran, dan sanggup menikmati kehidupan di masyarakat, membina masyarakat itu, serta mendorong dan mengembangkan kehidupan sekitar 6. Selain itu, yaitu di kurikulum pendidikan Islam agak berbeda dengan kurikulum pada umumnya, dikarenakan kurikulum dalam pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri, antara lainnya itu mengedepankan tujuan agama Islam dan akhlak. Karakteristik ini mewarnai karakteristik lain, utamanya yang berorientasi pada pendidikan tauhid dan penanaman nilai-nilai selaras dengan fitrah manusia, termasuk berkenaan dengan pembawaan, bakat, jenis kelamin, potensi dan pengembangan psikofisik, merespon dan mengantisipasi kebutuhan nyata peserta didik terjadi secara terus-menerus, dan mendorong penggunaan metode yang dinamis, fleksibel, dan membuat peserta didik belajar didorong oleh kesadaran dan hati senang, termasuk dalam menghadapi pelajaran agama. Yang B yaitu konsep kurikulum. Kurikulum sebagai sebuah sistem pastilah terdiri dari beberapa komponen yang kehadirannya dimasukkan
untuk membentuk satu kesatuan yang harmonis dan tak terpisahkan. Komponen tersebut yaitu saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Apapun komponen kurikulum yang dimaksud dalam hal ini adalah tujuan, di mana tujuan ini merupakan hal yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan secara keseluruhan dan meliputi tujuan kognitif, efektif dan psikomotorik. Namun demikian para pemikir Islam membagi tujuan ini menjadi dua, yaitu pertama, ditunjukkan untuk keagamaan dalam hal ini memfokuskan pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tersebut berorientasi pada keduniaan untuk mewujudkan kehidupan sejahtera di dunia bermanfaatan. Itu yang B, pengembangan kurikulum pendidikan Islam, yaitu pengembangan kurikulum merupakan upaya yang dilakukan untuk mengarahkan kurikulum yang sudah menuju kepada sesuatu yang diharapkan mampu untuk melahirkan sebuah inovasi yang didasarkan kepada kebutuhan peserta didik yang kemudian diharapkan akan mendampak pada suatu yang positif dan mampu menjawab segala problem dalam dunia pendidikan. Sehingga hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka pengembangan kurikulum adalah nilai fungsionalnya, artinya pengembangan kurikulum harus relevan dengan kehidupan manusia dan disesuaikan dengan kehidupan peserta didik, kemudian harus bisa memberikan manfaat untuk memiliki nilai prediksi ke depan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sedapat mungkin berorientasi pada dunia kerja menurut pendidikannya. Prinsip lebih lanjut, dengan pengembangan kurikulum pendidikan Islam haruslah berlandasan kepada 4 aspek, yaitu aspek agama, di mana dasar agama hendaknya menjadi ruh dan target Islam secara filosofis. Dari jurnal kami ini banyak yang menerangkan tentang kurikulum pendidikan agama Islam yang dia itu penggunaan pelaksana kurikulum. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik, merupakan perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran Islam. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Rumusan tujuan pendidikan Islam terdiri dari merumusan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan dicapai anak setelah menyelesaikan kehidupan. Program pendidikan pada suatu sekolah tertentu, sedangkan kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Jadi pengembangan kurikulum pada hakikatnya hanyalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajari. Schiller dan Miller tahun 1985 mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Bisa dilihat di file kami, yaitu cara pertama yaitu orientasi, evaluasi, pengembangan, implementasi. Dari pengembangan tersebut yaitu
memandang bahwa pengembangan kurikulum harus dimulai dari menentukan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum. Ya, yang yaitu pentingnya evaluasi kurikulum. Dan evaluasi adalah langkah untuk menentukan keberhasilan suatu kurikulum, sekaligus menemukan kelemahan yang komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi itu tersendiri. Komponen ini mewarnai hasil evaluasi yang diberikan, yaitu tentang validitas, kesahihan, reliabilitas. Itu dari pentingnya evaluasi, yaitu bisa menyesuaikan dari sidik-sidik evaluasi. Dengan evaluasi dapat diketahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat tercapai atau tidak, sehingga akan diperoleh balik tentang kurikulum atau sudah baik evaluasi terhadap tujuan berkaitan dengan sasaran maupun arah yang akan dituju dan dicapai. Tujuan bersumber dari harapan masyarakat, bukan hanya sebuah rancangan kurikulum saja. Dapat evaluasi itu perlu dipertimbangkan adanya hambatan yang akan muncul dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Materi kurikulum perlu dievaluasi, yaitu berkaitan dengan relevansi materi pelajaran dengan tujuan, sehingga dapat memberikan pengetahuan belajar. Evaluasi yaitu termasuk dikoreksi, ya, diperbagus, dicari kebagusannya, ya. Juga dilakukan untuk mengetahui relevansi materi pembelajaran dengan perbedaan ataupun perkembangan individu secara psikologis, sehingga dapat terjadi perubahan perilaku yang optimal. Evaluasi dalam hal ini dilakukan dengan maksud mengetahui sejauh mana proses dapat memberikan. Demikian pula terhadap komponen evaluasi yang dilakukan sudah tepat muncul demikian. Untuk melihat efektivitas kurikulum pencapai hasil yang dioptimal, diperlukan evaluasi secara terus-menerus yang meliputi proses hasil kurikulum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan evaluasi proses untuk mengetahui seberapa baik proses siswa berjalan secara optimal sehingga dapat mencapai tujuan. Evaluasi tersebut keseluruhan perangkat kurikulum dan dilakukan pula baik terhadap unsur tertentu maupun keseluruhan pelaksanaannya. Dari pemateri kami kita akan lakukan revisi, ya. Materi kami tutup. Semoga dari presentasi kami bisa dipelajari, dan bila ada yang salah dari file kami, makalah kami, dan materi kami mohon sebesar-besarnya, dan teman-teman dan Bapak dosen Pak Ivan, kami mohon maaf bila ada salah khilaf materi kami dalam pembuatan file. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok Mampu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.